Kali ini sepatu kaki yang akan kita review adalah sepatu kaki yang mungkin ada perdebatan. Kenapa? Karena sepatu ini dilihat seperti sepatu running, tapi dari kakinya sendiri nggak berani ngeklaim bahwa ini sepatu running. Tapi banyak reviewer, banyak banget orang-orang yang KOL yang bilang, ini boleh kok, ini bisa kok dipakai untuk running. Langsung aja kita ambil sepatunya. Namanya Kanki Story Shingen. Mari cetak banyak gol bersama kami di sini. Toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Aryo Sanjoyo di channelnya Top Score TV. Kali ini gue akan mereview sebuah sepatu yang mungkin sebagian dari lo udah tahu brand ini ada di Top Score. Tapi mungkin sebagian dari lo belum tahu kalau ternyata brand ini juga ada di Top Score. Ini adalah sebuah brand yang mungkin sedang naik daun karena banyak banget public figure, KOL, selebgram lagi pakai ini sepatu. Betul banget, buat lo yang tahu, namanya sepatunya adalah Kanki. Sepatu Kanki ini sendiri belum lama masuk di Top Score, mungkin sekitar 2 bulan ke belakang udah masuk di Top Score. Jadi kita harus sering nih menyampaikan ke semua viewers Top Score TV bahwa ada sepatu Kanki sekarang di cabang-cabang Top Score yang tersebar di 8 kota. Kali ini sepatu Kanki yang akan kita review adalah sepatu Kanki yang mungkin ada perdebatan. Kenapa? Karena sepatu ini dilihat seperti sepatu running, tapi dari kakinya sendiri nggak berani ngeklaim bahwa ini sepatu running. Tapi banyak reviewer, banyak banget orang-orang yang KOL yang bilang, ini boleh kok, ini bisa kok dipakai untuk running. Langsung aja kita ambil sepatunya. Namanya Kanki Story Shingen. Nah, di tangan gue udah ada box dari sepatu Kanki Story Shingen. Nah, kalau dari boxnya lo bisa lihat ya, bahwa boxnya ini simple lah. Ada tulisan kakinya di sini dengan tagline karena kita peduli. Dan ini juga masih jadi apa ya di gue ya, masih bingung. Kira-kira Kanki itu sebenarnya filosofinya apa sih gitu? Ada yang bilang Kanki itu singkatan dari kanan kiri Kanki. Terus juga ada singkatan dari karena kita peduli. Tapi whatever lah, apapun makna yang ada dari tulisan Kanki itu atau dari brand Kanki itu, yang jelas sepatunya menurut gua keren banget. Dengan harga yang nggak terlalu mahal, Kanki bisa ngadirin sepatu-sepatu yang emang keren banget. Nah, buat lo yang belum tahu, Kanki itu adalah sebuah brand yang diproduksi di Surabaya. Jadi ini brand lokal. Walaupun sekarang banyak dikembangkan di Bandung. Jadi ownernya atau pendirinya namanya Pak Alfon. Kebetulan gue pernah ketemu beberapa kali dengan beliau dan diskusi-diskusi lah sama beliau. Awalnya beliau adalah seorang distributor sepatu dari brand-brand yang lain. Cuma seiring berjalannya waktu, akhirnya beliau bikin sendiri brandnya. Namanya Kanki. Kalau dari hasil penelitian, penelitian riset gue, Kanki itu mulai berkembang tahun 2019. Tapi ada yang pernah bilang atau pernah nyampein informasi bahwa Kanki pernah dijual secara offline di tahun 2008. Mungkin dulu pernah ada, sempat vakum, akhirnya selama pandemi dia naik lagi. Nah, Kanki ini adalah brand lokal yang tadi gue bilang ya, lagi happening banget. Kalau dilihat dari logonya tuh, nah kalau logo di box ini ada logo seperti ini. Gimana ya lihatnya? Nah, seperti ini nih. Logo ini ada filosofinya, Tops. Jadi kalau lo lihat ini ada kayak medali, ini talinya, ini medalinya. Dan rupanya ini adalah inisial dari anak-anaknya Pak Alfon. Ada V atau Viola dan O atau adalah Olga. Jadi dua anak Pak Alfon ini dibikinin logo dengan filosofi seperti ini. Karena Pak Alfon berharap supaya nanti bisnisnya ini bisa menjadi bisnis keluarga yang turun-menurun yang bisa dikembangkan sama anak-anaknya juga. Keren ya, filosofi bisnis keluarga emang keren banget sih menurut gua, bisa turun-menurun dan insya Allah tetap sustainable. Itu tadi tentang sedikit sekelumit cerita tentang Kanki. Buat lo yang emang pengen tahu lebih dalam tentang sepatu Kanki, lo cari aja di Top Score, banyak banget sepatu-sepatu Kanki. Nah, kalau dari boxnya sini masih ada satu lagi nih yang mau kita bahas. Nah, ini adalah tagline-nya Kanki dengan hashtag Move with Kanki. Ada yang bilang Kanki, ada yang bilang Kenki, pokoknya tulisannya KNKY. Seperti itulah, Kanki lebih enak disebutnya. Move with Kanki ini gue bingung sebenarnya. Kanki kadang-kadang ada dua tagline yang diutarakan karena emang ada dua silo yang dia buat. Instagramnya pun ada dua. Yang pertama ini sepatu Kanki, yang satunya lagi ada ini Kanki Sport Style. Kalau di Kanki Sport Style sendiri tagline-nya adalah everything in between. Jadi memang ada pengklasifikasian nih. Nanti mungkin akan kita bahas lebih jelas tentang pengklasifikasiannya di kesempatan yang lain. Yang sekarang kita bahas adalah story Shingen-nya dulu, Tops. Ini dia sepatunya. Nah, ini dia yang tadi gue bilang sepatu yang awalnya dikira sepatu running. Tapi dari Kanki-nya sendiri mungkin masih ragu-ragu atau mengklaim sepatu ini sebagai sepatu running. Kalau kita lihat dari namanya sendiri, Tops, namanya adalah Story Shingen. Gue berpikir Story ini adalah silo, atau mungkin kalau di sepatu-sepatu lain kayak ada Jogosala, Katalis, itu kan silo ya. Soalnya Kanki banyak banget ngasih nama Story di beberapa sepatunya. Ada Story Kitadake, Story Honju, banyak lah. Dan Story ini Story Shingen. Tapi yang membingungkan juga tadi, ternyata Story itu kalau dibilang silo, sebagian ada di akun sepatu Kanki, tapi sebagian lagi ada di akun Kanki Sport Style. Nah, apakah dimasuk bagian Sport Style atau di bagian Sport Performance? Nah, itu yang masih kita bingung. Yang jelas sepatu ini adalah Story Shingen.
Nama Shingen sendiri diambil dari seorang legenda Jepang pada zaman sekitar abad 16 kalau nggak salah, ada seorang samurai Jepang yang bernama Takeda Shingen. Emang beberapa nama sepatu kaki diambil dari cerita-cerita di zaman-zaman dulunya Jepang lah. Nah, Takeda Shingen ini adalah seorang samurai yang gagah perkasa, bijaksana. Ya kayak gua gini lah. Dan dia pernah menaklukkan beberapa provinsi di Jepang, dan dia dibuatkan patungnya karena mungkin jasa dan cerita yang sangat menarik, dibuatkan patung besar di depan stasiun Kofu di Jepang. Nah, ini dia patung dari Takeda Shingen. Nah, itu dia tahu sekelumit cerita tentang penamaan Shingen. Nah, mungkin memang kreatif direkturnya Kangki itu seneng banget sama legenda-legenda Jepang, jadi banyak banget nama-nama yang diambil dari cerita-cerita di Jepang. Sama kayak brand-brand apa ya, kayaknya ada juga yang namanya Jepang-Jepangan. Nah, sekarang langsung aja kita bahas sepatunya, Tops. Nah, mungkin buat lo yang runners, lihat sepatu ini sekilas mirip sama salah satu brand internasional. Nah, lo bisa nebak sendiri, yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira brand apa sih yang mirip banget sama sepatu ini? Nah, benar, memang dari segi konstruksi, dari pemilihan bahan mirip banget sama salah satu brand internasional ya. Kita udah tahu lah, tapi nggak usah gue sebut. Takutnya memang nanti gue salah info. Jadi biar teman-teman aja yang menduga sendiri, kira-kira asumsi ini mirip banget sama brand apa. Yang jelas, sepatu dengan harga 358.800 ini atau 359 ini bagus banget, Tops. Untuk harga segitu ini pemilihan bahannya, konstruksinya, kenyamanannya oke banget. Kita bahas dari apron dulu, Tops. Nah, apron ini ada kombinasi bahan dari bahan mesh dan bahan knitting. Jadi ditempel gitu dari mulai knittingnya, terus ada meshnya juga yang membuat sepatu ini jadi ringan dan breathable. Ada beberapa grafis yang dibuat sama Kangki tapi tidak terlalu mencolok, jadi kayak tersamarkan gitu, Tops. Kalau lo bisa lihat di sini nih ada kayak siluet huruf K, ada 3 huruf K nih digabungin. Nah, sampai sekarang gue juga belum tahu maksudnya apa emang Kangki atau mungkin ada maksud lain. Yang jelas siluetnya mirip siluet huruf K berjejer di sini gitu. Nah, kalau dari grafisnya sendiri, tadi dari bahannya, pemilihan bahannya menurut gue oke banget buat bahan sepatu running supaya kaki lo tetap adem saat lagi berolahraga. Nah, dari grafisnya sendiri, nah ini nih, di sini di kanan, di bagian dalam dan di bagian luarnya ada tagline Move with Kangki sama running. Nah, ini dia nih, sepatu ini di branding sebagai sepatu running, tapi tidak dikampanyekan sebagai sepatu running. Nah, itu yang buat gue bingung. Tapi banyak banget yang merekomendasikan, oke kok ini dipakai untuk fun run, 5 kilo, 10 kilo, recovery run masih oke banget. Nah, itu dari upper tops. Nah, kita sekarang bergerak ke bagian lacing sistemnya atau pertalian. Nah, kalau dari talinya sendiri seperti biasa masih menggunakan tali pipih 2 layer. Nah, sekali lagi sama seperti sepatu-sepatu running lainnya, sudah ada runner slot-nya, Tops. Jadi kalau emang lo pengen performa lebih bagus, runner slot-nya bisa dipakai nih. Kalau dari lidah sepatunya mirip banget sama brand-brand yang tadi gue sebut, brand internasional tersebut, mirip banget. Masih menggunakan bahan mesh dan ada bahan sintetik karetnya juga, tipis, nyaman, dan pastinya juga penempatan logonya oke banget dan pemilihan warna juga oke banget. Nah, terus di bagian dalamnya nih, di bagian ankle-nya nih bagian tekstil, tapi menurut gua ada kekurangan adalah bagian dalamnya paddingnya nggak terlalu tebal. Jadi buat lo yang emang senang pakai sepatu yang agak tebal di bagian paddingnya, nah ini nggak terlalu tebal, jadi busanya nggak terlalu banyak gitu. Lanjut ke bagian insole-nya, Tops. Nah, gua buka insole-nya, ini bisa dibuka kebetulan. Insole-nya ternyata cukup tebal, Tops, tuh kalau lihat. Jadi buat lo yang emang suka pakai insole tebal, ini oke banget. Tapi buat lo yang ngerasa insole tebal itu ganggu pergerakan lo, mungkin lo bisa ganti dengan insole atau shock liner yang lain. Tapi ini cukup empuk. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau emang lo pakai buat performance, mendingan lo cobain dulu sebelum beli. Lo boleh beli online kalau lo udah tahu kira-kira kenyamanannya kayak gimana. Tapi kalau misalnya lo mau nyobain dulu, datang aja ke toko-toko di Top Score, lo cobain dulu, lo dapat feel-nya kira-kira ini cukup tebal atau ketebal buat lo. Yang jelas karena ini sepatu mau lo pakai untuk performance, bisa mungkin pastiin kenyamanan lo dan pastiin kaki lo nggak sakit ketika pakai ini. Nah, lanjut ke bagian sole-nya. Kita bahas pertama midsole-nya. Nah, ketika lo lihat midsole-nya kembali, lo akan ingat sebuah brand internasional yang tadi di awal udah gua singgung-singgung sedikit. Gak ada yang salah sebenarnya, Top. Sekarang nggak ada hal baru di bawah matahari. Semua sama. Lo mau ngikutin, mau modifikasi, nggak masalah. Gitu. Yang penting ya ada inovasinya, ada modifikasi, nggak plek-ketiplek sama percis. Nah, ini pemilihan bahannya tuh kayak bahan gabus, kalau bilang bus udah ketahuan ya brand apa ya. Jadi kayak bahan bus gitu. Jadi emang menurut gue sih oke banget. Jadi buat lo yang emang mungkin pengen cobain bahan bus dengan harga yang cukup terjangkau, ini salah satu pilihan yang oke. Kalau dilihat dari segi keempukannya juga cukup kok. Jadi kalau misalnya lo pegang-pegang ini tuh, dia udah rebounds dan emang nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga. Lanjut ke bagian yang unik juga di sini. Di bagian tengahnya sini atau di bagian arch atau bagian lengkungan kakinya ada plastik TPU.
Ini kayaknya dibuat untuk sebenarnya membantu performa lari lo. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalnya lo rasa ini nggak nyaman, mungkin lo bisa cobain dulu aja deh. Karena ini ada bagian di tengahnya, plastik atau TPU yang mungkin bagi sebagian orang mengganggu. Buat lo yang ngerasa mungkin kaki lo adalah kaki yang flat foot, ini mungkin nggak akan nyaman dipakai sama lo. Karena emang agak cukup keras dan bisa jadi akan mengganggu pergerakan lo. Nah, jadi ini nih yang sebenarnya mungkin bagian-bagian apa ya, yang mungkin bagian agak membuat pertimbangan lo untuk jadi beli atau enggak. Yang jelas lo harus nyobain dulu. Kalau lo ngerasa kaki lo mungkin flat foot atau mungkin lo punya plantar fasciitis, lo bisa cobain dulu nih kira-kira sepatu ini oke atau enggak, nyaman buat lo gitu. Jadi karena ini, kalau misalnya lo mungkin pakai sehari-hari cuma buat jalan doang, nggak buat lari, mungkin fine-fine aja, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau lo mau nyoba ini buat lari, mendingan lo cobain dulu kira-kira kaki lo cocok nggak sih sama sepatu ini. Tapi yang jelas inovasi dari Kangki harus kita apresiasi karena Kangki berani untuk membuat inovasi-inovasi yang emang nggak biasa. Salah satunya dengan masukin ini nih, arch support di sepatu runningnya. Nah, yang tidak kalah penting dari sepatu running adalah outsole-nya. Lo bisa ngeliat sekitar ya 80% outsole-nya tercover sama rubber. Jadi ini memang sudah bisa digunakan di berbagai medan mungkin ya. Lo pakai road runner bisa, lo pakai mungkin lari di tempat-tempat yang agak ada berbatuannya juga bisa, karena rubbernya udah cukup banyak nih. Jadi nggak pelit rubber, nggak cuma di ujung-ujung doang, hampir 80% tercover rubber. Dan kayaknya rubbernya ini gripnya juga oke, jadi nggak akan terlalu licin. Jadi buat lo yang emang pengen nyoba sepatu ini buat lari, buat running tipis-tipis, oke banget Tops. Nah, tadi udah gue spill bahwa sepatu ini harganya cuma 358.800. Jadi murah banget, nggak sampai 400.000 lo dapet sepatu yang sekeren ini Tops. Nah, buat lo yang bingung untuk pemilihan warnanya, Kangki menyediakan pilihan warna banyak banget Tops. Ada 5 pilihan warna, ada ini, dan ini. Nah, sepatu ini tersedia dari size 40 sampai 45. Jadi mungkin sepatu ini memang awalnya dikhususkan untuk yang laki-laki. Tapi kalau misalnya lo perempuan, tapi mungkin kaki lo ada size-nya 40, 41, boleh coba ini. Oke, segitu dulu review dari gue tentang Story Shingen. Semoga bermanfaat buat lo yang lagi nyari sepatu running yang mungkin udah bosen pakai sepatu-sepatu running yang ada. Jadi pengen coba cari sepatu running yang baru, ini coba. Ini bisa dicoba banget jadi opsi buat sepatu running terbaru lo. Sampai di sini dulu review kita hari ini. Yang jelas lo bisa dapetin Kangki di seluruh cabang Topscore. Banyak banget sekarang. Buat lo yang emang lagi pengen happening sama gaya sekarang, lo bisa pilih Kangki Story Kitadake dan banyak Kangki-Kangki yang lainnya. Pastiin lo mendapatkan Kangki hanya di Topscore. Oke, terima kasih banyak Tops. Sampai di sini dulu review kita. Jangan lupa lo yang belum subscribe segera. Lo juga boleh kita diskusi di kolom komentar. Kalau ada review gue tadi yang kurang, atau lo mau nambahin, atau ada yang salah, silahkan direvisi. Jangan lupa juga share ke teman-teman lo supaya informasi ini didapetin juga sama teman-teman yang lainnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Topscore. Cari sepatu apa?